Salam sehat YouTube, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa menemui teman-teman di channel Yutanbu. Dan hari ini kita akan bongkar sebuah mesin waktu. Nah, mesin waktu yang saya maksud adalah ini. Nah, ini adalah Compo Polytron BX500P. Kenapa ini saya sebut mesin waktu? Karena ketika saya melihat benda ini mengingatkan kembali peristiwa di masa lalu ke masa saat ini dengan lebih jelas dan lebih detail. Saya juga bisa merasakan ketika pertama kali saya memiliki benda atau Compo Polytron yang semacam ini, meskipun dengan tipe yang berbeda. Nah, di tahun 2022 ini saya mendapatkan lagi dalam keadaan bekas atau second. Nah, mau saya apakan benda ini? Tonton terus, saya akan beritahukan kepada teman-teman setelah yang satu ini. Pada zamannya, Compo Polytron ini banyak sekali yang menyukainya dan biasanya adalah berwarna hitam. Sedangkan yang saya miliki ini adalah berwarna silver. Jadi kemungkinan ini dibuat pada tahun 2000-an karena 2000-an itu kan milenium ya. Milenium identik dengan warna silver. Nah, oke. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah membongkarnya ya, membongkarnya karena sudah berpuluh-puluh tahun ini pasti di dalamnya banyak sekali debu dan itu harus saya bersihkan supaya ketika mendengarkan musik akan terasa nyaman dan sehat tentunya. Selain itu saya juga akan tambahkan modul MP3 player karena ini fungsinya hanya kaset dan FM tuner ya, radio FM dan AM. Nah, untuk kasetnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena karetnya sudah rapuh dan pemutar kaset bagian depan itu sudah lepas sehingga tidak akan saya fungsikan lagi. Dan sebagai gantinya akan saya pasangkan modul MP3 player Bluetooth. Sedangkan radionya tetap saya gunakan karena kualitasnya masih baik meskipun ada sedikit berisik ketika mencari frekuensinya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana isi dalaman dari Compo Polytron BX500P, saya akan putarkan videonya karena saya sempat mendokumentasikan isi dari Compo ini sebelum saya modif. Ini videonya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan isi Compo Polytron BX500P, saya sudah bongkar. Tujuan bongkar ingin saya bersihkan sekaligus saya pasang MP3 Bluetooth. Nah, ini bagian tutupnya unik juga karena ini sudah dipersiapkan untuk optik DVD. Jadi pada level berikutnya atau seri berikutnya ini sudah ada DVD-nya. Ini bagian tutup kaset, tutup baterai, dan kita ke depan. Ini speakernya. Dari speakernya ini adalah salah satu yang menurut saya ini bagus. Nah, kita lihat di sini 4 in dengan double magnet. Cukup besar magnetnya. Kemudian kita intip apakah kelihatan di sini berapa ohm? Tidak ada ya. Adanya watt, ada 10 watt dan ada tulisan 3. Apakah ini 3 ohm? Saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar ya di kolom komentar pada video ini. Bagian depannya seperti ini. Nah, bagian depannya suronnya terbuat dari foam, bukan karet ini foam ya. Kemudian yang unik di bagian tengahnya. Kita lihat pada bagian tutupnya. Nah, ada sesuatu yang mirip dengan tweeter piezo. Mungkin ini yang menyebabkan suara ces-cesnya itu kecil dan enak didengar ya. Oke. Dan yang unik lainnya, bukan unik menurut saya, keunggulan lainnya adalah ada pada, kita buka IC finalnya. Dia menggunakan IC yang cukup terkenal dengan kualitas suaranya. Coba kita ke bagian yang lebih terang lagi, bisa kelihatan apa tidak. Ini adalah IC AN7135 ya. Meskipun dengan output yang kecil, yaitu kalau kita lihat datasheetnya ini 7,5 watt, tapi memiliki suara yang cukup ngebass, cukup mantap untuk di rumah. Nah, oke. Keunggulan lain
Di sini ada juga equalizer preset. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah rock, pop, klasik, dan jazz menggunakan IC PT2389. Oke. Di sebelah kiri ini ada volume. Kakinya ada 6, sebenarnya 7, 6 plus 1. Yang 7-nya ada di sini. Ya, di sebelah sini 7-nya. 6 plus 1. Ini tombol surround, kemudian tombol selektor bass oke. Jangan ini mic on off, tapi sepertinya sudah rusak. Tapi nanti bisa kita buatkan selektor sendiri. Sekarang kita lanjutkan pada proses penambahan MP3 Bluetooth. Penempatan modul MP3 player akan saya letakkan di bawah ini. Nah, rencana saya akan letakkan di sini. Nah, tetapi masalahnya adalah jika kita letakkan di bawah ini, maka fungsi remote akan menjadi susah. Jadi harus membuka ini. Jadi saya berpikir untuk melepas display dari modul MP3 player sehingga saya tetap bisa menggunakan remote-nya. Jadi modul saya lepas dan beserta infrarednya. Kemudian saya sambungkan dengan kabel, saya pasang di panel depan pada tip ini. Di panel depan. Nah, ini saya sambungkan kabel ke modul MP3 player Bluetooth-nya. Nah, ini di sini. Pembuatannya tidak saya videokan karena ini waktunya cukup lama. Mensoldernya juga lama, jadi tidak saya videokan. Sedangkan untuk inputnya, kebetulan pada tip PX500P ini sudah ada soket. Nanti kita lihat soketnya. Nah, di sini ada soket, ada 3 soket. Ya, 1, 2, 3. Nah, soket ini sebenarnya bukan soket input. Nah, kalau kita lihat, kita intip di sana itu ada tulisan ground, output L, output R. Ini adalah soket output. Tetapi sudah saya tes, ini bisa untuk input. Jadi saya akan manfaatkan soket ini saja. Jika kebetulan teman-teman tidak menemukan soket tersebut, bisa menggunakan cara lain. Kita lihat di sini pada bagian preamp head itu ada op amp. Di sini kebetulan dari JRC maksudnya. Kita lihat dulu, bentar. JRC 2068D. Nah, ini bisa dilepas. Jadi IC ini bisa dilepas. Kemudian pada kaki 1 dan kaki 7 kita sambungkan kabel sebagai input. Ini sebenarnya jauh lebih baik karena ini menggantikan posisi tip dengan MP3 Bluetooth. Nah, sehingga ketika kita mensaklar ke bagian tip, ini benar-benar berfungsi sebagai pengganti tip. Nah, kalau kita kita saklar ke bagian radio atau FM, MP3 Bluetooth akan benar-benar mati. Sedangkan jika menggunakan soket ini masih tetap hidup. Nah, itu kelemahannya jika menggunakan soket output. Nah, sedangkan untuk catu dayanya saya ambilkan dari catu daya ke motor kaset. Ini sudah saya lepas. Nah, di sini saya tambahkan elko 100 mikrofarad 35 volt dan diode. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bunyi seperti mencuit gitu ya ketika digunakan pada mode Bluetooth. Tadi sudah saya cek tanpa menggunakan elko ini ada bunyi mencuit gitu ya. Setelah saya tambahkan ini bunyinya akan hilang. Jadi ini membuat stabil saja ya, stabil pada rangkaian modul Bluetooth ini. Akan saya rangkai dulu, kemudian nanti kita cek bunyinya seperti apa. Bagian catu daya dan output sudah saya sambungkan. Pada bagian output ini saya sambungkan dengan 3 buah kabel menuju pada soket yang tadi. Nah, sekarang catu daya sudah saya sambungkan juga. Tetapi hanya bagian kutub positifnya saja. Karena apa? Karena bagian ground atau negatif ini sebenarnya sama dengan pada
bagian ground di output, sehingga cukup satu saja yang terkoneksi ke modul Bluetooth untuk menghindari ground looping. Mari kita coba. Nah, sekarang terlihat adanya display yang menyala. Ini artinya MP3 player Bluetooth sudah aktif. Tinggal kita cek tegangannya apakah aman. Bagian positif, negatifnya saya masukkan ke mekanik. Dan hasilnya adalah 7,0 volt DC. Ini sangat aman untuk modul MP3 player. Sekarang kita akan nyalakan. Nah, saya tetap menggunakan saklar mekanik ini agar terkesan retro dan terkesan masih menyetel tip. Kita putar volumenya. Kita dengarkan lagunya. Terlihat pergerakan antara speaker kiri dan kanan. Ayo kita coba remote-nya apakah berfungsi. Saya akan tambah volumenya. Berfungsi. Saya akan ganti lagunya dengan tekan next. Next. Saya tekan. Ya, berarti remote ini berfungsi dengan normal. Tegangan stabil. Tertulis tanggal 14 Juli 2003, ini tahun pembuatannya. Ini artinya modul MP3 player sudah berfungsi dengan normal dan saatnya kita rangkai kembali. Setelah saya tes untuk beberapa saat, saya merasa kurang puas untuk hasilnya. Akhirnya output dari MP3 player Bluetooth ini saya pindah line in-nya. Saya carikan line in yang baru, yaitu ini di sini. Bekas preamp head yaitu IC JRC 2068 saya lepas. Kemudian diperhatikan sini ada kaki 1 dan kaki 7, itu merupakan outputnya. Jadi kaki 1 adalah output untuk L atau kiri, sedangkan kaki 7 adalah output R untuk kanan. Nah, sedangkan line in atau input yang tadinya saya gunakan, ini soket ini saya jadikan line out, saya buatkan jack RCA di belakang ini. Jadi ini fungsinya adalah sebagai line out. Memang sudah disediakan tulisan di sini untuk line out. Nah, ini dari tipenya BX500P. Nah, kenapa saya ganti? Karena ketika saklar ini kita geser ke FM, maka output dari MP3 player itu tumpang tindih dengan FM tunernya, sehingga suaranya noise dan saya tidak suka itu. Nah, akhirnya setelah saya gunakan ini, hasilnya cukup memuaskan. Akhirnya, restorasi sederhana dan penambahan fitur MP3 player Bluetooth pada Compo Polytron BX500P telah selesai. Sekarang kita cek di manakah letak MP3-nya. Nah, saya letakkan di bagian bawah cover dari tutup VCD ini.
Sedangkan displaynya saya letakkan di bagian depan supaya terlihat. Juga infrarednya ada di bagian atasnya, sehingga remote ini bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita akan tes. Yang pertama adalah radio. Ya, kita posisikan ke FM, kemudian volume kita nyalakan, dan kita cari frekuensi. Bisa ya, suaranya cukup jernih. Kita cari yang lain. Dapat Anda ini apa namanya, dapat Anda konsumsi melalui link RSB Tanah Bumbu. Radio Surabaya Tanah Bumbu. Oke, untuk radio fungsinya masih bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke MP3 playernya. Oke, kita nyalakan. Ini ada tombol on. Kita nyalakan. Kita pilih mode. Di sini ada memory card dulu. Kemudian kita tekan salah satu saklar di sini. Nah, sekarang volume kita putar. Untuk tombol preset masih bisa equalizer ya. Coba kita lihat. Saya tekan. Nah, pop, klasik, jazz masih bisa. Nah, kita tekan tombol next. Bisa. Sekarang kita pindah ke mode Bluetooth. Nah, ini ada tulisan BT Bluetooth. Nah, kemudian kita lihat di HP, kita akan nyalakan Bluetoothnya. Ini Bluetooth. Kita aktifkan. Nah, di sini ada Bluetooth musik. Kita sambungkan. Tersambung. Nah, kita coba untuk lagu No Copyright dari Audio Library. Ya, kita nyalakan. Sudah bisa nyala. Ini suaranya seperti ini. Demikianlah akhir dari restorasi sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua yang ada rencana untuk menambahkan MP3 player Bluetooth pada sebuah kompo ataupun kepada sebuah tip yang belum ada fitur tersebut. Nah, mungkin videonya sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pembelajaran kita bersama. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Yutanbo ini, dan boleh di share jika ada yang memerlukan informasi ini, barangkali dapat berguna bagi teman yang lain. Kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video berikutnya. Tetap di channel Yutanbo. Bye bye.